Nabi Muhammad ganteng, Nabi Muhammad tetap sembahyang. Nabi Muhammad ganteng, Nabi Muhammad tetap sembahyang. Allahumma salli Muhammadin sayyidil busyara wa ahlana wa jami'a masyarakat wa talibatina binjamina hadaila yaumil. Yang ganteng udah, lanjut enggak yang cantiknya? Ada yang cantik enggak? Kalau kamu ganteng, oh punya ganteng. Sayang, sungguh sayang, yang cantik-cantik tak sembahyang. Siti Fatimah cantik, Siti Fatimah tetap sembahyang. Siti Fatimah cantik, Siti Fatimah tetap sembahyang. Siapa yang namanya Siti Fatimah? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina sayyidil wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina ila hadaila yaumil akhirah. Lanjut tidak? Lanjut tidak? Nah, sampai sore nyanyi-nyanyi terus nanti kalau lanjutnya. Stop dulu. Nah, sebelum lanjut berikutnya, coba tangan di atas, tangan di samping, tangan di lutut, duduk yang rapi. Nah, diam. Sebelum lanjut, Ustadz ingin memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya mohon maaf Ustazah, saya mobile aja, soalnya nggak bisa diem. Kalau depan anak-anak kalau diem emosi nanti. Jadi mending jalan ya, jalan. Ustadz perkenalkan, nama Ustadz Rosidi. Rosidi. Teman-teman sekalian, coba bisa panggil Ustadz dengan sebutan siapa? Maunya siapa? Kak Ros. Nah, boleh ya. Sebutnya, manggilnya Ustadz Kak Ros. Nah, siapa? Nama Ustadz siapa? Coba, nama Ustadz siapa? 1, 2, 3. Nah, belum kompak. 1, 2, 3. Nah, nama panggilannya 1, 2, 3. Oke, jadi hadiahnya Ustadz Kak Ros kasih hadiah tepuk Kak Ros namanya. Coba perhatikan ya, tepuk Kak Ros. Nah, nanti kalau Ustadz bilang tepuk Kak Ros, hahaha, hihihi, hu. Betul. Bisa? Coba deh Ustadz tes. 1, ayo tepuk Kak Ros. Hihihi, huhuhu. Betul. Nah, itu hadiah dari Kak Ros untuk hari ini ya. Nah, selanjutnya Kak Ros coba duduk rapi. Oke, lihat tangan Kak Ros. 1, 2, 3. Nggak ada yang ngomong lagi ya. Lihat tangan Kak Ros, kunci. Nah, kalau tangan Kak Ros nanti dibuka seperti ini baru boleh ngomong. Siap ya? Siap. Nah, di sini hari ini tanggal 7 bulan Februari bertepatan insya Allah malam ini itu tanggal 27 Rajab. Tanggal 27 Rajab
Dan tanggal 27 Rajab itu ada kejadian yang luar biasa. Ada yang tahu nggak? Ada kejadian yang namanya Isra wal Mi'raj. Perjalanan Nabi dari Mekah Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Jadi Ustadz ingin cerita, coba semuanya 1, 2, 3. Nah, Ustadz ingin cerita nih. Serius ya, ini serius, nggak boleh ada yang bicara, ini serius. Kalau nggak serius serem. Pada suatu hari, pada malam hari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu malam, ceritanya malam. Diam semuanya. 1, 2, 3. Ada suara nyamuk. Jadi malam-malam itu Rasulullah sedih karena ditinggalkan orang yang sangat dicintainya oleh Rasulullah, yaitu Siti Khadijah. Ada yang tahu nggak itu namanya Siti Khadijah itu siapa? Ada yang tahu? Angkat tangan, nanti kalau kasih hadiah kalau tahu. Angkat tangan siapa? Hadiahnya nanti minta sama ustazahnya ya. Ya. Nggak tahu. Siapa yang tahu? Satu lagi. Siti Khadijah, betul Siti Khadijah. Jadi pertanyaannya Siti Khadijah, dijawab Siti Khadijah. Coba bareng-bareng, ada yang tahu nggak lagunya? Abdullah nama ayahnya, Aminah. Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri Fatimah putri tercinta. Ada yang tahu nggak siapa Khadijah? Istrinya Rasulullah meninggal, itu sedih Rasulullah SAW. Saking sedihnya Allah utus malaikat untuk menghibur Rasulullah. Rasulullah dihibur oleh Allah dengan mengutus malaikat. Malaikat mengutus untuk mengajak Rasulullah jalan-jalan. Jalan-jalannya nggak kayak kita. Jalan-jalannya Rasulullah itu naik ke langit ke-7, Sidratul Muntaha. Ada yang tahu langit ke-7? Nggak ada. Kita juga nggak tahu. Nggak perlu sana. Nah, jadi Rasulullah diajak sama malaikat untuk jalan-jalan naik yang namanya kendaraannya Allah Burak. Coba teman-teman sekalian, kalau lagi sedih, lagi nangis, ngajaknya kemana? Ayo, ngajaknya kemana? Naik ke apa? Nah, ayo udah terbang. Paling-paling kalau teman-teman nangis, lagi sedih, diajak ke pasar malam. Naik apa? Naik odong. Kalau Rasulullah enggak. Rasulullah satu malam diajak oleh malaikat naik namanya buruk. Nah, burung itu gede. Satu malam dari Mekah sampai Masjidil Aqsa. Ada yang tahu Masjidil Aqsa enggak? Ada yang tahu Masjid Al-Aqsa enggak? Tahu di mana tempatnya? Di Palestina. Cakep, pintar. Ada yang tahu Masjidil Haram enggak? Ada yang tahu enggak? Sini lagi, Masjidil Haram. Masjidil Haram di Arab, betul, di Arab. Di Mekah. Itu jalan-jalan dari Mekah sampai Palestina itu cuma semalam. Itu jauh banget. Kalau jalan itu pakai sepeda motor bisa 1 bulan. Nah ya, tapi pakai burak itu cuma semalam. Saking gedenya itu burak. Mau nggak naik burak? Nanti di surga ketemu sama burak. Syaratnya 1, jaga sholat. Dari mana Ustaz tahu naik burak dari Masjidil Haram ke Madinah? Ada di Quran. Coba dengerin ya. Kalau orang lagi baca Quran tidak boleh ada ngomong 1, 2, 3. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. Nah, sampai situ. Masjidil Haram sampai Masjid Al-Aqsa, jauh 1000 lebih kilometer. Nah, kalau Ustaz cuma dari Jakarta cuma 3 kilo, nggak nyampe 30 menit. 1000 kilometer kalau pakai kendaraan sebulan. Nah, makanya di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tepuk satu, duduk rapi. Oke, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikasih hadiah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa hadiahnya? Ada yang tahu nggak hadiahnya apa? Karena kan sedih tadi kan, Nabi sedih dikasih hadiah sama Allah. Hadiahnya sholat 50 kali sehari semalam, sholat 50 kali. Ada yang mau sholat 50 kali? Mau, nanti bengkak kakinya kalau sholat 50 kali. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sayang sama teman-teman sekalian, sayang sama kita, minta kurangin sama Allah. Jadi berapa? Sholat sekarang jadi berapa? Sholat sekarang jadi berapa? Ayo, sholat sekarang jadi 5. Sholat apa yang pertama? Bareng-bareng, 1, 2, 3. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat. Siapa yang sholat subuh tadi pagi angkat tangan? Oh, pintar. Yang sholatnya di masjid angkat tangan yang cowok. Pintar. Ikut siapa? Ikut ibu sama kakak. Jadi dijaga ya sholatnya, karena itu hadiahnya kepada kita dari Allah, Rasulullah sampai ke kita. Kenapa harus sholat? Ayo, siapa yang tahu kenapa harus sholat? Angkat tangan. Yang cewek lagi. Kenapa harus sholat? Biar jadi orang yang berguna, ya. Nah, kalau nggak sholat sama, ada yang tahu kerang ya? Ada yang tahu kerang? Kalau nggak sholat sama aja seperti ada tahu kerang nggak? Nggak tahu kerang? Apa lagi? Monyet, tahu nggak monyet? Nah, itu saudaranya kerang, monyet. Jadi kalau nggak sholat sama seperti kerang. Ada lagunya. Coba ada yang bisa lagunya? Sepohon kayu daunnya rimbun. Ada yang bisa nggak? Lebat bunganya serta buahnya, walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang apa gunanya? Tuh nggak ada gunanya kalau nggak sholat. Walaupun hidup 1000 tahun, bila tak sembahyang. Jadi nggak ada gunanya kalau nggak sholat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau nanti ustazahnya ngajarin sholat, teman-teman nggak boleh malas, karena itu hadiahnya Rasulullah. Nah, kalau nggak dijaga, hadiahnya Rasulullah marah atau tidak? Marah. Nggak diajak ke surga sama Rasulullah, nanti ditinggal di belakang. Ke neraka. Mau nggak di neraka? Panas nggak api neraka? Panas. Coba kalau nggak percaya bakar tangannya, panas. Kalau nggak sholat dapat itu nanti teman-teman sekalian. Jadi harus belajar sholat. Selain sholat, kita harus belajar yang namanya mengaji, baca Qur'annya. Sekali lagi, biasanya tuh Ustaz dengar kalau lagi mengaji baca Al-Fatihah, baca Bismillah, baca Alhamdulillah, bacaannya seperti ini. Ini bacaan yang salah, nggak boleh dicontoh ya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, nggak boleh seperti itu. Baca Al-Fatihah nggak boleh baca Bismillah, nggak boleh ya. Jadi bacanya gimana Ustaz? Bismillah, bukan Bismillah. Coba bareng-bareng baca Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Benernya gitu, jangan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nggak boleh baca seperti itu Al-Fatihah. Apalagi di bawah sholat. Kalau sholat baca Fatihahnya udah bener, sholatnya tidak sah. Nggak diterima sama Allah, nggak masuk surga. Jadi harus belajar, nanti teman-teman harus belajar sama ustazah. Nah, jadi harus belajar sholat, belajar baca Quran. Jadi sampai jam berapa ustazah? Sampai jam berapa ini? Cukup 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Tadi yang pertama tadi sudah sholat. Coba sebelum Ustadz akhiri, Ustadz punya nyanyian pertanyaan dijawab ya. Jawaban kalian coba perhatian. Mana suaranya? Siap bilang begitu. Duduk rapi, tangan di atas, tangan di samping, tangan di lutut. Duduk yang rapi. 1, 2, 3. Coba kalian cuma jawab, teman-teman sekalian cuma jawab bilangnya aku gitu aja. Pertanyaannya gini, siapa yang pengen masuk surga? Coba. Nah, terus siapa yang pengen bahagia? Oke. Terus siapa lagi? Siapa yang pengen ditemenin sama Nabi Muhammad? Oke, aku. Siapa yang sering ngompol di celana? Ada yang ngaku. Yang baru ngaku ya, yang sering ngompol di celana, angkat tangan. Terus siapa yang sering ngejekin teman? Aku juga, nggak boleh ya. Jadi harus yang bagus main sama teman-temannya. Harus yang pertama tadi ada 2 pesan Ustadz hari ini. Siapa yang mau maju sebutkan pesannya tadi. Harus belajar 2. Apa? Siapa yang mau nyebutin? Nah, sini, maju sini. Sini, maju. Nah, pinter, berani. Siapa namanya? Hah? Ada sholat yang kedua. Belajar ngaji, tepuk tangan. Pinter, silakan duduk. Terima kasih. Jadi belajar sholat, belajar ngaji itu wajib. Pinter, dia diam tapi perhatikan dia. Jadi yang lain rame, dia diam tapi nempel. Oke, terima kasih sebelumnya. Itu saja yang bisa Ustadz hari ini ceritakan tentang Isra Mi'raj, tentang sholat, tentang mudah-mudahan kita jadi anak soleha, mudah-mudahan soleh dan soleha, mudah-mudahan berbakti kepada orang tua, kepada guru, menghargai teman-temannya, tidak boleh sambil saling ngejek mengejek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.